Selamat siang kepada Kak Suri yang telah bersedia untuk menonton video ini. Di sini kami dari kelompok 1 akan kembali mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori belajar 1. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Feby Christine Cipayung dengan NIM pendek 23147. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Fujia Dawia dengan NIM 23073. Perkenalkan Kak, nama saya Ezekiel Aldrich Susilo Simarmata dengan NIM pendek 23155. Perkenalkan Kak, nama saya Loisa Claudita Bile Samosir dengan NIM pendek 23220. Perkenalkan Kak, nama saya Mailan Ramadan dengan NIM 23228. Next. Next. Oke, kita masuk pada materi. Yang dimana materi ini terbagi menjadi dua, yaitu classical conditioning dan operant conditioning. Classical conditioning adalah pembelajaran yang dimana suatu organisme belajar mengasosiasikan stimulus sedemikian rupa sehingga stimulus netral menjadi berhubungan dengan stimulus bermakna. Contoh dari classical conditioning ini adalah semisal kita mendengarkan lagu galau. Jadi awalnya lagu galau itu merupakan stimulus netral. Nah, namun karena lagu galau tersebut didengarkan pada saat kita sedang merasakan perasaan sedih, lama-kelamaan lagu galau tersebut akan menjadi stimulus terkondisi yang dimana ketika kita mendengarkan lagu galau tersebut, meskipun kita tidak sedang sedih, lagu galau tersebut bisa memicu perasaan sedih kepada diri kita. Next. 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 Oke. Dalam classical conditioning, terdapat beberapa konsep, yaitu yang pertama, generalization. Generalization ini adalah secara sederhananya itu adalah menyamaratakan semuanya. Contohnya yaitu ketika seseorang takut melihat anjing berwarna hitam karena memiliki pengalaman yang buruk tentang anjing berwarna hitam tersebut, kemungkinan di kemudian hari dia juga akan takut melihat anjing berwarna yang sama. Yang kedua yaitu discrimination. Discrimination adalah respon terkondisi yang hanya muncul pada stimulus tertentu. Jadi discrimination ini secara sederhana adalah membedakan hal yang satu dengan hal yang lain, meskipun hal tersebut memiliki kemiripan. Contohnya yaitu ketika kita memiliki tukang es krim favorit. Jadi kita bisa membandingkan antara suara tukang es krim yang satu dengan yang lain. Yang ketiga yaitu extinction. Extinction ini adalah penghilangan respon terkondisi dengan menghentikan stimulus tak bersyarat. Jadi contoh dari extinction ini adalah semisal awalnya saya takut untuk melihat kucing karena saya memiliki trauma terhadap kucing tersebut. Tapi suatu saat saya bertemu dengan kucing. Mungkin kucing yang saya temui ini adalah kucing yang baik. Jadi kucing ini tidak mencakar saya ataupun melakukan hal yang buruk kepada saya. Semakin lama, saya semakin sering bertemu dengan kucing tersebut dan kucing tersebut selalu berlaku baik terhadap saya. Hal tersebut membuat rasa takut saya terhadap kucing itu menghilang. Itulah yang disebut dengan sebagai extinction. Yang keempat yaitu systematic desensitization. Jadi, systematic desensitization ini adalah mengurangi kecemasan dengan paparan bertahap pada pemicu sambil relaksasi. Jadi, contoh dari systematic desensitization ini adalah ketika seseorang takut terhadap ketinggian. Jadi, ketika orang tersebut takut ketinggian, kita bisa secara bertahap memberi relaksasi kepada mereka. Jadi, awalnya bisa kita kasih contoh gambar ataupun video ketinggian, lalu secara bertahap bisa kita ajak ke tempat yang lebih tinggi lagi, misal lantai 2 dari sebuah gedung, lalu meningkat lantai 3, lantai 4, sampai seterusnya, sehingga nanti rasa takut dari ketinggian tersebut bisa hilang. Next.
Oke, masuk ke operant conditioning. Operant conditioning ini dicetuskan oleh B.F. Skinner. Operant conditioning adalah suatu bentuk pembelajaran di mana konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam probabilitas bahwa perilaku itu terjadi. Jadi, contoh dari jadi dalam operant conditioning ini terdapat beberapa konsep. Next. Yaitu reinforcement dan punishment. Reinforcement sendiri terdiri dari dua. Yang pertama yaitu reinforcement positif dan negatif. Yang positif adalah memberikan reward untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya kembalinya perilaku. Jadi contohnya ketika kita melakukan sesuatu, kita diberikan reward. Hal tersebut bisa memicu kembalinya perilaku tersebut dilakukan kembali. Yang reinforcement negatif adalah menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan setelah tindakan baik. Jadi contohnya ketika seorang anak untuk menghindari kemarahan dari ibunya, ia membereskan kamarnya. Jadi yang dihilangkan itu adalah stimulus yang dihilangkan itu adalah kemarahan dari ibunya. Yang selanjutnya adalah punishment. Punishment adalah konsekuensi buruk setelah tindakan buruk. Kita mungkin tahu punishment itu adalah hukuman. Jadi kalau misal kita melakukan kesalahan dan berikan sebuah hukuman, hukuman tersebut bisa menimbulkan atau mengurangi terjadinya kemungkinan perilaku yang buruk tadi terjadi kembali di masa depan. Next. Oke, itu tadi materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu pendekatan kognitif sosial untuk pembelajaran. Nah, pendekatan ini tuh didasari oleh teori belajar yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Pendekatan ini sendiri adalah salah satu pendekatan yang efektif karena meningkatkan pembelajaran sebab ia menggabungkan 3 elemen utama, yaitu yang pertama behavioristik yang menekankan peran penguatan dan hukuman dalam membentuk perilaku. Yang kedua faktor kognitif yang berfokus pada bagaimana pikiran, keyakinan, dan pengetahuan individu mempengaruhi pembelajaran. Dan yang ketiga, yang terakhir, environment atau mempertimbangkan pengaruh sosial budaya pada proses belajar. Next. Next. Yang pertama ada teori kognitif. Boleh dibalik? Yang pertama ada teori kognitif sosial Bandura. Nah, teori ini dikemukakan oleh Albert Bandura pada tahun 1977. Teori ini menggabungkan elemen dari behaviorisme dan kognitivisme untuk menjelaskan bagaimana sih individu belajar dan berperilaku. Bandura sendiri mengatakan bahwa ketika siswa belajar, mereka dapat secara kognitif mewakili atau mengubah pengalaman mereka. Dari faktor kognitif ini ditekankan bahwa Bandura dalam beberapa tahun terakhir adalah efisiensi atau keyakinan bahwa seseorang dapat menguasai situasi dan menghasilkan hasil yang positif. Bandura mengatakan bahwa self-efficiency ini sendiri memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku. Boleh di next. Next. Yang kedua ada pembelajaran observasi. Pembelajaran ini adalah pembelajaran yang melibatkan perolehan keterampilan, strategi, dan keyakinan dengan mengamati orang lain. Teori ini menjelaskan bahwa individu belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain. Proses dalam pembelajaran observasional Bandura menjelaskan bahwa ada 4 proses kunci dan pembelajaran observasional, yaitu yang pertama attention, yang kedua retention, yang ketiga production, yang keempat motivation. Next. Next. Baik, sekian materi dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi yang berikut dari saya adalah pendekatan perilaku kognitif. Jadi pendekatan perilaku kognitif ini dibuat untuk tujuannya adalah supaya siswa itu mampu mengelola, mengatur, sama mengontrol perilaku diri dan proses pembelajaran mereka itu tanpa dikendalikan oleh faktor eksternal atau faktor luar. Nah, teknik yang digunakan dalam melakukan pendekatan perilaku kognitif ini disebut sebagai self-instructional. Nah, self-instructional itu apa sih artinya? Jadi self-instructional itu adalah teknik yang digunakan untuk mengubah diri siswa itu sendiri
dengan cara berbicara kepada dirinya melalui cara yang positif. Maksud dari cara yang positif ini adalah mengganti pernyataan yang negatif atau pemikiran negatif siswa ini menjadi pemikiran atau pernyataan positif. Nah, kalau misalnya contoh eh, saya ambil, ada siswa yang berpikir kalau dirinya nggak bakal bisa ngelakuin pekerjaan rumahnya hari ini. Nah, itu kan pemikiran negatif. Pemikiran negatif ini melalui self-instruction harus diubah menjadi pemikiran yang positif. Jadi, siswa ini nantinya bakal diajarkan untuk berpikir, saya pasti bisa mengerjakan soal ini, pekerjaan rumah saya hari ini, meskipun pekerjaan rumah itu susah. Atau bisa diubah dengan pemikiran seperti, meskipun susah, kalau saya nggak malas, saya pasti bisa mengerjakan pekerjaan rumah saya hari ini. Nah, itu yang dimaksud dengan self-instruksional. Nah, dalam pelaksanaan self-instruksional sendiri, itu adanya dilakukan pemantauan oleh guru atau mentor sendiri. Nah, pemantauan ini bukan semata-mata guru ini hanya melihat saja atau berbicara memberikan saran kepada muridnya. Tetapi pemantauan ini dilakukan bisa dengan cara yang lain. Misalnya untuk menyuruh siswa ini membuat catatan tentang apa saja kemajuan yang sudah dilakukan dia pada hari ini atau pekan ini. Misalnya sudah berapa banyak buku yang dia baca, sudah berapa banyak ilmu yang dia dapat pada satu hari ini, sudah berapa banyak jam tambahannya untuk belajar dan sebagainya. Selanjutnya ada pengaturan pembelajaran mandiri. Nah, pengaturan pembelajaran mandiri ini bertambah meningkat seiring bertambahnya usia daripada sang anak. Pengaturan pembelajaran mandiri ini juga merupakan aspek yang penting dalam kesiapan sekolah, dalam memulai persekolahan. Jadi para peneliti menemukan dalam pengaturan pembelajaran mandiri kalau siswa yang berprestasi atau memiliki prestasi yang tinggi itu dia pandai untuk mengatur pembelajarannya secara mandiri. Sebagai contohnya, siswa yang memiliki prestasi yang tinggi itu mereka itu mempunyai banyak strategi atau cara metode belajar yang mereka gunakan yang biasanya itu tidak monoton dan berbeda daripada kebanyakan siswa. Siswa yang memiliki prestasi yang tinggi juga mempunyai tujuan pembelajaran. Jadi mereka tahu apa fungsi mereka belajar, bukan hanya semata-mata mendapatkan nilai yang bagus. Dan mereka juga bisa mengevaluasi kemajuan mereka, apa saja kekurangan mereka, bagaimana kelemahan dan kekuatan mereka dalam pembelajaran mereka. Nah, jadi ada peneliti yakni Barry Zimmerman dan Banners sama Robert Kovac pada tahun 1996 itu mengembangkan sebuah model untuk mengubah siswa ini menjadi siswa yang kompeten dan mampu mengatur diri mereka secara mandiri. Jadi model tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, itu dilakukan evaluasi dan pemantauan diri. Jadi guru nanti menyuruh para muridnya untuk membuat catatan rinci terkait diri mereka sendiri. Nanti muridnya itu bakal belajar dan mereka bakal tahu apa kelemahan kekuatannya. Yang kedua, mereka menetapkan tujuan dan perencanaan strategis. Yang ketiga, menerapkan rencana menjadi suatu tindakan dan memantaunya. Yang keempat, memantau hasil dan menyempurnakan strategi. Nah, yang selanjutnya, materi selanjutnya adalah mengevaluasi pendekatan kognitif sosial. Jadi pendekatan kognitif sosial itu ditekankan pada faktor sosial, kognitif, serta adanya konsep behavioris dalam pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran sendiri itu dilakukan dengan cara menonton, mendengar, dan meniru model. Nah, yang terakhir, materi yang saya bawakan itu adalah strategi dalam mendorong siswa menjadi pelajar yang mandiri. Berikut ada beberapa strategi untuk mendorong siswa menjadi pelajar yang mandiri. Yang pertama, kita harus melakukan bimbingan secara bertahap kepada siswa. Setelah dibimbing, kita harus membuat pengalaman belajar yang menarik dan menantang dan tidak monoton. Baru setelah itu kita memberikan tips dan trik apa-apa saja yang mereka perlukan untuk membantu mereka dalam mengatur diri mereka. Yang keempat, kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan kegiatan yang terencana, tersusun, dan itu direkomendasikan untuk membangun pribadi mereka. Baru kita memberikan contoh bagaimana pembelajaran mandiri yang mereka perlukan. Dan yang terakhir, kita memantaunya dan kita pastikan siswa itu menggabungkan pengaturan diri mereka dengan strategi dan rencana yang efektif menurut mereka. Itu saja materi daripada saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nah, baik. Jadi, information processing approach menekankan bahwa anak-anak dapat mengelola informasi, mengamati, dan membuat strategi dari informasi yang mereka miliki. Para ahli psikologi kognitif menganalogikan pemikiran manusia itu sebagai komputer, di mana otak manusia diibaratkan
sebagai komputer yang bisa membantu kita memahami, menerima, mengolah, dan menyimpan informasi. Jadi meskipun analogi ini nggak sempurna, tapi bisa membantu kita untuk memahami kalau pemikiran manusia pada umumnya adalah suatu sistem aktif yang memproses informasi yang mirip dengan cara komputer memproses data. Nah, boleh tolong di next? Oke, jadi seiring dengan tumbuh dan dewasanya seorang anak, juga bertambahnya pengalaman mereka, maka kemampuan memproses informasi yang dipengaruhi oleh kapasitas dan kecepatan pemrosesan akan meningkat. Kapasitas dan kecepatan yang merupakan sumber daya kognitif atau cognitive resources ini memiliki pengaruh terhadap memori dan penyelesaian masalah. Jadi, semakin besar kapasitas dan semakin cepat seorang anak memproses informasi, maka akan semakin baik mereka mengingat informasi dan menyelesaikan masalah. Cognitive resources ini dipengaruhi oleh faktor biologis dan pengalaman. Kalau faktor biologis melibatkan perkembangan struktur otak dan proses myelinasi yang meningkatkan kecepatan pengiriman sinyal ke otak. Kalau contoh dari faktor pengalaman adalah belajar berbicara menggunakan bahasa ibu. Ada beberapa cara untuk menilai kecepatan pemrosesan informasi. Salah satunya adalah dengan reaction time test. Slide sebelumnya. Dengan reaction time test, di mana seorang individu diminta untuk merespons dengan cepat pada stimulus tertentu. Contohnya ketika diminta untuk menekan tombol secepat mungkin setelah melihat lampu menyala. Nah, menurut Robert Sigler, ada 3 mekanisme yang bekerja sama untuk perubahan dalam keterampilan kognitif anak. Yang pertama yaitu encoding, yaitu proses ketika informasi disimpan di memori. Nah, jadi keterampilan kognitif pada anak-anak itu tergantung pada kemampuan mereka untuk menyimpan mana informasi yang penting dan informasi yang nggak penting. Yang kedua ada automaticity. Automaticity atau otomatisitas mengacu ke kemampuan untuk memproses informasi dengan sedikit atau nggak perlu usaha yang berlebih. Contohnya tuh kayak kita yang udah bisa membaca dengan baik. Kita nggak perlu waktu yang banyak untuk memahami huruf per huruf ketika membaca. Kalau pemrosesan informasi bisa berjalan dengan otomatis, maka kita bisa menyelesaikan tugas dengan cepat atau bahkan bisa ngerjain beberapa tugas sekaligus. Yang terakhir, strategi construction. Nah, jadi strategi construction atau konstruksi strategi adalah membuat prosedur baru untuk memproses informasi. Contohnya adalah seseorang yang belajar bahasa baru. Nah, orang tersebut bisa membuat catatan kosakata, kemudian membuat kalimat dari kosakata tersebut dan menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Atau contoh lainnya adalah menggunakan gambar untuk mengingat sesuatu. Jadi selain dari 3 mekanisme tersebut, pemrosesan informasi pada anak-anak juga ditandai dengan adanya self-modification atau modifikasi diri, yang artinya anak-anak belajar dari pengalaman untuk memahami hal baru. Contohnya ada seorang anak yang dia cuma tahu hewan anjing dan kucing. Nah, ketika anak tersebut pertama kali datang nih ke kebun binatang, anak tersebut bakalan menambah pengetahuannya tentang hewan yang kayak singa atau harimau yang berbeda dari apa yang dia ketahui sebelumnya. Anak-anak gak cuma menerima informasi, tetapi mereka juga belajar memahami dan menggunakan pengetahuan yang baru. Jadi, encoding, automaticity, dan strategy construction itu lebih fokus sama proses kognitif yang terjadi waktu pembelajaran. Kalau self-modification itu lebih fokus sama kemampuan seorang anak atau individu untuk memodifikasi atau mengubah cara belajar berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pribadi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah memori atau ingatan. Memori itu merupakan penyimpanan informasi dari waktu ke waktu. Psikologi pendidikan mempelajari mengenai bagaimana informasi pada awalnya ditempatkan dan dikodekan ke dalam memori. Setelah itu bagaimana informasi dapat dipertahankan atau disimpan setelah dikodekan, juga bagaimana informasi itu ditemukan dan diambil untuk tujuan tertentu. Jadi tanpa memori kita itu tidak bisa menghubungkan apa yang terjadi dengan keadaan kita kemarin dan dengan apa yang sedang terjadi dengan kita saat ini. Agar memori sehingga para psikolog pendidikan menekankan mengenai bagaimana pentingnya melihat memori bukan dalam hal tentang bagaimana anak-anak menambahkan sesuatu ke dalam ingatan mereka, melainkan bagaimana anak-anak secara aktif dapat membangun ingatan mereka. Selanjutnya ada dalam memori ini terdapat 3 aspek penting memori, yaitu ada encoding. Encoding itu adalah penyandian
Sebagai contoh, ketika seorang siswa mendengarkan guru musik atau berbicara dengan seorang teman, itu berarti ia sedang menjadikan informasi ke dalam memori. Ketika memusatkan perhatian pada apakah dengan perspektif visual atau manipulasi fisik, itu ataupun kita menggunakan kata-kata dengan menyoroti fitur dari suatu peristiwa maupun materi yang sedang diingat, itu demikian akan meningkatkan penyandian. Ada suatu konsep dari ingatan atau dari ingatan atau kenangan, yaitu the cobwebs of memory atau sarang laba-laba memori, di mana poin penting dari memiliki ingatan atau kenangan ialah untuk membagikannya bersama orang lain, terutama dengan teman dekat atau keluarga kita. Di dalam encoding atau encoding ini terdapat ada pemrosesan, yaitu ada rehearsal, pelatihan proses, di-processing atau pemrosesan mendalam, elaboration atau elaborasi, konstruksi image atau membangun gambar, dan organisasi. Skip.